Ditambahkan yang mulia. Juru bicaranya tetap seperti kemarin ya? Berapa orang? 3, 2, 3. Ya, silakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Deddy Mulyadi yang mempunyai keberanian membongkar dalam fakta-fakta melalui channel YouTube-nya. Bapak tahu tidak risiko hukum yang akan diterima oleh Bapak sendiri? Bahwa ya kan dari pihak sana juga melaporkan bahwa itu risiko hukumnya. Tahu tidak Pak risiko hukum itu? Ya, setiap perbuatan pasti ada resikonya. Dan tahu resiko hukumnya, saya bisanya dijerat dengan undang-undang IT. Udah siap tuh Pak Deddy? Setiap berbuat pasti harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak Deddy. Bapak mewawancarai Dede yang ada di channel YouTube-nya Bapak. Apa Pak yang melatar belakangi Dede mau berbuat satu kebohongan dalam peristiwa malam itu seolah-olah bahwa Dede ada di tempat? Apa yang Bapak ketahui itu Pak? Kalau pengakuan pada saya karena kepolosan dirinya, tingkat strata sosial dirinya yang rendah, karena dia sekolahnya cuma SMP, statusnya mungkin kuli bangunan hari ini ya, waktu itu setim mobil, dan kemudian juga ketidakmampuan power diri menghadapi orang yang berseragam. Baik, gitu. Saya ada lihat tayangan Pak di media ya. Lalu kalau nggak salah Pak Deddy bersama dengan rekan advokat lainnya melaporkan Pasren dan Kapi ya kalau nggak salah. Kenapa Pak dia dilaporkan? Pasren dan Kapi itu kenapa dilaporkan? Yang melaporkan bukan saya, yang melaporkan keluarga terpidana. Oh, keluarga terpidana. Apa yang Saya Pak dan Deddy kuasa ketahui? hukum. Iya, karena di situ ada perbedaan pengakuan. Sampai hari ini baik terpidana maupun tetangga, karena masih banyak lagi di saya sumber yang belum saya tayangkan, baik tetangga, orang yang lewat, Teguh, Pram yang tidak ditahan ya, yang posisi bukan terpidana, mereka meyakini betul bahwa malam itu mereka tidur di rumah anaknya Pak RT. Yakin dia? Ya mereka yakin, jadi semua menyatakan yakin. Jadi keyakinannya bukan hanya terpidana, orang yang tidak terlibat pidana pun yakin. Yang terakhir yang sampai ke saya nanti saya tayangkan adalah bekas ketua penyelenggara Agustusan. Karena dia melihat pagi-pagi anak-anak itu tidur di rumah Pak RT dari jendela rumahnya karena dia tetangganya. Lalu kemudian kalau menurut saudara saksi ya, kalau menurut saudara saksi Pak Deddy, hasil penelusuran Pak Deddy melakukan investigasi secara independen sendiri yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, seluruhnya sudah hampir diwawancarai oleh Pak Deddy. Apa kesimpulan sedikit oleh Pak Deddy, artinya bahwa pandangan dari Pak Deddy, kasus ini seperti apa? Ya saya kan tidak boleh menyimpulkan, yang berhak menyimpulkan adalah majelis. Pandangan hati saya adalah ada ketidaksempurnaan di dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dari kasus ini. Ada ketidaksempurnaan, banyak fakta-fakta dan yang tidak dihadirkan secara sempurna. Baik, cukup yang mulia. Izin yang mulia. Ya, saudara saksi Teguh, saya mau tanyakan, apakah saudara memiliki pengetahuan bahwa pemohon Saka Tatal tergabung dalam geng motor? Tidak. Tidak? Iya. Jadi Saka Tatal tidak tergabung dalam geng motor? Tidak. Nah. Kalau teman-teman yang lain, Sudirman, Jaya, Eka Sandi? Tidak. Tidak juga? Iya. Oh. Saudara saksi Kang Deddy Mulyadi, ya kami secara umum tahu Kang Deddy punya channel YouTube, tapi tentu tidak semua kita mungkin sudah nonton, dan ini forum yang mulianya untuk menyampaikan. Ya. Jadi saya ingin menanyakan kepada Kang Deddy. Kang Deddy tadi sampaikan bahwa Kang Deddy sudah berbicara dengan AF. Sudah mewawancarai. Sudah wawancara AF.
Keterangan apa yang disampaikan AF kepada saksi Dedi dalam wawancara tersebut? Baik, saya jelaskan. Ya. Waktu saya mewawancari AF meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Tina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan AF itulah saya penasaran. Ya. Karena AF menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi harinya. Ya. Kemudian saya bercoba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan seti mobil tempat Ayat dan Dede bekerja. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Ya. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Ya. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aib dan Dede pernah beli rokok? Waktu itu Aib aja saya tanya. Dia katakan memang ada, tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran tidak pernah ada menurut yang punya warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh Aib itu lebih jauh dibanding yang sekarang, jaraknya hampir 150 meter. Ya. Apakah dari warung Madura itu ke tempat 8 orang yang mengujar motor Eki yang ditumpangi oleh Vina itu dapat terlihat? Tidak akan kalau malam hari, siang pun jauh. Oh. Jadi tidak akan terlihat? Tidak akan terlihat. 120 meter apalagi sekarang itu 150 meter, bukan 120. Jauh jaraknya. Ya. Ya. Saudara saksi mendapat somasi dari Pak Rudiana ya? Mendapat somasi lisan. Ya, somasi lisan dari Pak Rudiana. Ya. Yang disampaikan secara terbuka. Ya. Saudara saksi mendapatkan, dilaporkan ya sebagai terlapor oleh AF. Iya, di Polda Metro. Ya. Bisa saudara saksi sampaikan di forum yang mulia ini, apa yang melatar belakangi ya dari pengetahuan saudara saksi, kenapa saudara saksi diberikan somasi oleh pihak Rudiana melalui kuasa hukumnya dan dilaporkan oleh pihak AF? Silakan. Karena saya menayangkan pernyataan dari saudara Dede yang mengatakan bahwa saudara Dede tidak pernah melihat pengejaran, tidak pernah melihat pelemparan, dan saudara mengatakan pengejaran dan pelemparan itu bohong. Itu latar belakang laporan polisinya AF? Iya. Oke. Kalau yang Pak Rudiana? Pak Rudiana mungkin, kalau saya mungkin ya, saya nggak tahu dasarnya, mungkin keterangan saudara Dede yang mengatakan sebelum diperiksa dia diarahkan oleh Pak Rudiana. Oh.